Rela dinikahkan dengan duda 50 tahun juragan kontrakan yang sakit lumpuh, demi menuruti keinginan keluarga. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab. Dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Lembah Harapan, sebuah perkampungan yang tenang dengan hamparan sawah menghijau dan sungai kecil yang meliuk indah, menjadi saksi bisu kehidupan Sinta selama 23 tahun. Di sebuah rumah sederhana dengan dinding anyaman bambu yang mulai lapuk, Sinta tumbuh menjadi gadis yang periang dan penuh semangat. Tawanya seringkali berbaur dengan suara gemericik air sungai dan kicauan burung di pepohonan rindang. Ia memiliki mimpi setinggi langit, ingin melanjutkan pendidikan ke kota besar dan meraih gelar sarjana yang akan membanggakan kedua orang tuanya. Namun, senja di Lembah Harapan kali ini terasa berbeda. Bukan kehangatan mentari yang menyapa, melainkan hawa dingin kecemasan yang menyelimuti rumah Sinta. Ibunya, yang sudah beberapa bulan terakhir terbaring lemah di ranjang, tampak gelisah. Ayahnya, seorang petani sederhana dengan kerutan di wajah yang menceritakan kerasnya perjuangan hidup, berjalan mondar-mandir di ruang tamu dengan raut wajah tegang. Sinta duduk di samping ibunya, jemarinya menggenggam erat tangan keriput itu. "Ibu, kenapa gelisah sekali? Apa ada yang sakit?" tanyanya lembut, berusaha menyembunyikan kekhawatiran yang juga menghantuinya. Ibunya menarik napas dalam-dalam, matanya yang sayu menatap Sinta dengan penuh haru. "Nak, ada hal penting yang ingin ibu bicarakan," ucapnya dengan suara lemah namun penuh penekanan. Jantung Sinta berdebar tak karuan. Firasat buruk tiba-tiba menyeruak dalam benaknya. Beberapa hari terakhir, ia merasakan keanehan dalam sikap kedua orang tuanya. Mereka sering berbisik-bisik dan tatapan mata mereka selalu menghindar saat Sinta bertanya. "Beberapa hari yang lalu, Pak Harjo datang ke rumah," lanjut ibunya, membuat Sinta terkejut. "Pak Harjo?" Juragan kontrakan yang rumahnya paling besar di kampung ini. Usianya sudah kepala 5, dan yang Sinta tahu, beliau sedang sakit parah, bahkan katanya lumpuh dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. "Apa urusannya dengan keluarganya?" Beliau melamar kamu, Nak," bisik ibunya. Kalimat itu bagai petir menyambar di siang bolong. Sinta terdiam, otaknya berusaha mencerna kata-kata ibunya. Melamar? Dirinya? Oleh Pak Harjo yang sakit lumpuh dan jauh lebih tua darinya? Ini pasti mimpi buruk. "Ibu, ini tidak mungkin." Akhirnya Sinta bersuara, nada bicaranya bergetar. Aku masih muda. Aku punya impian. Kenapa harus Pak Harjo?" Air mata mulai membasahi pipi ibunya. "Nak, ibu tahu ini berat untukmu. Tapi, kita tidak punya pilihan lain." Ayahnya akhirnya menghentikan langkahnya dan duduk di samping Sinta, meraih tangannya yang lain. "Hutang kita sudah menumpuk. Nak, kita sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi, keadaan semakin sulit. Pak Harjo bersedia membantu melunasi semua hutang kita, asalkan kamu bersedia menikah dengannya." Sinta merasa dunianya runtuh seketika. Hutang? Ia memang tahu kondisi ekonomi keluarganya sedang sulit, tapi ia tidak menyangka separah ini. Menikah dengan Pak Harjo demi melunasi hutang? Ini seperti menjual dirinya sendiri. Tapi, bagaimana dengan Devan? "Ayah, Ibu?" tanya Sinta dengan suara tercekat. Nama Devan, pemuda sederhana yang telah mengisi hatinya selama 2 tahun terakhir, akhirnya terucap. Ekspresi kedua orang tuanya berubah menjadi sendu. "Devan, dia anak baik, Nak. Tapi, dia tidak punya apa-apa untuk membantu kita," jawab ibunya lirih. "Masa depanmu juga tidak akan terjamin bersamanya." "Tapi aku mencintainya, Ibu," seru Sinta. Air matanya kini mengalir deras. "Bagaimana bisa Ibu meminta aku menikah dengan orang lain?
apalagi dengan Pak Harjo yang keadaannya seperti itu. Keheningan menyelimuti ruangan. Ayahnya menghela napas panjang. Nak, ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang keluarga kita, tentang masa depanmu yang lebih baik. Pak Harjo memang sakit, tapi dia orang yang bertanggung jawab dan memiliki banyak harta. Kamu tidak akan kekurangan apapun. Kekurangan hati, ayah. Aku akan kekurangan kebahagiaan, balas Sinta dengan nada penuh keputusasaan. Malam itu, Sinta tidak bisa memejamkan mata. Bayangan Devan dengan senyum hangatnya terus berputar di benaknya. Ia ingat janji-janji manis yang pernah mereka ukir bersama di bawah langit lembah harapan yang penuh bintang. Sekarang, semua itu terasa seperti mimpi yang akan segera sirna. Di sisi lain, ia juga tidak bisa mengabaikan air mata ibunya dan raut wajah ayahnya yang penuh beban. Ia tahu mereka melakukan ini bukan karena ingin menyakitinya, tetapi karena terdesak oleh keadaan. Rasa bakti dan cinta pada keluarganya berbenturan dengan keinginan hatinya sendiri. Sinta terperangkap dalam dilema yang begitu menyakitkan, sebuah pilihan pahit yang akan mengubah seluruh hidupnya. Senja di lembah harapan benar-benar membawa kegelapan bagi hatinya. Mentari pagi menyapa lembah harapan dengan sinarnya yang lembut, namun tidak mampu menghangatkan hati Sinta yang terasa membeku. Ia bangun dengan mata sembab dan kepala pening. Semalam suntuk ia bergumul dengan pikirannya, mencari celah untuk menolak perjodohan yang terasa begitu kejam. Namun, setiap kali ia mengingat air mata ibunya dan hutang keluarga yang menggunung, hatinya kembali menciut. Pagi itu, suasana di rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Ayahnya tampak menghindari tatapannya, sementara ibunya hanya bisa menatapnya dengan sendu. Sarapan terhidang tanpa ada percakapan berarti. Sinta hanya bisa menelan beberapa suap nasi dengan susah payah, perutnya terasa mual. Setelah sarapan, Sinta memberanikan diri untuk keluar rumah. Ia berjalan tanpa arah, kakinya membawanya menuju tepi sungai, tempat di mana ia sering menghabiskan waktu bersama Devan. Duduk di bawah pohon rindang yang menjadi saksi bisu kisah cinta mereka, air mata Sinta kembali menetes. Ia merindukan Devan, ingin menceritakan semua kepedihan yang ia rasakan. Tiba-tiba, matanya menangkap sebuah amplop putih terselip di antara bebatuan di dekatnya. Amplop itu tampak familiar. Dengan tangan gemetar, ia meraihnya dan mendapati tulisan tangan Devan di bagian depan. Jantung Sinta berdegup kencang. Dengan tergesa-gesa, ia membuka amplop itu dan membaca isinya. Sintaku sayang, mungkin surat ini akan menjadi kejutan yang tidak menyenangkan untukmu. Aku mendengar kabar tentang pinangan Pak Harjo. Kabar itu bagai petir di siang bolong bagiku. Aku tidak percaya, Sinta. Bagaimana mungkin orang tuamu? Bagaimana mungkin kamu menerima ini? Aku tahu, kamu pasti sedang dalam tekanan. Aku tahu kamu sangat menyayangi keluargamu. Tapi, Sinta, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan janji-janji kita? Apakah semua itu hanya angin lalu bagimu? Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkanmu kembali. Tunggu aku, Sinta. Jangan biarkan mereka merenggut kebahagiaanmu. Dengan cinta yang tak pernah padam. Devan. Air mata Sinta semakin deras membasahi surat itu. Kata-kata Devan bagai setetes embun di tengah kekeringan hatinya. Ternyata Devan tahu. Dan ia tidak menyerah. Secercah harapan kembali menyala dalam hatinya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bersalah pada Devan. Ia belum mengatakan apapun padanya secara langsung. Ia takut Devan akan melakukan sesuatu yang gegabah. Sore harinya, saat Sinta sedang membantu ibunya di dapur, ayahnya memanggilnya. Sinta, Pak Harjo dan keluarganya akan datang besok untuk membicarakan tanggal pernikahan, ucap ayahnya dengan nada datar. Lutut Sinta terasa lemas. Besok?
Secepat itukah semua akan terjadi? Ia belum siap. Ia bahkan belum sempat berbicara dengan Devan setelah menerima suratnya. Ayah, bisakah kita menundanya sebentar? Pinta Sinta dengan suara memelas. Aku belum siap. Tidak bisa, nak. Ini sudah keputusan keluarga. Kita harus menghormati Pak Harjo, jawab ayahnya tegas, tanpa melihat mata Sinta. Sinta merasa semakin terpojok. Ia harus segera bertindak. Ia harus menemui Devan sebelum semuanya terlambat. Malam itu, diam-diam, Sinta menyelinap keluar rumah. Dengan jantung berdebar-debar, ia berjalan menuju gubuk kecil di ujung desa, tempat Devan tinggal. Di bawah rembulan yang bersinar samar, Sinta dan Devan akhirnya bertemu. Pertemuan itu dipenuhi dengan air mata, keputusasaan, dan janji untuk berjuang. Devan menggenggam erat tangan Sinta, matanya memancarkan keyakinan. Kita tidak bisa menyerah, Sinta, ucap Devan dengan suara bergetar. Aku akan mencari cara untuk membantu keluargamu. Kita akan hadapi ini bersama. Sinta menatap Devan dengan penuh harap. Kehadirannya memberikan kekuatan baru baginya. Namun, ia juga menyadari betapa sulitnya situasi yang mereka hadapi. Pak Harjo adalah orang yang berpengaruh di kampung ini. Melawannya sama saja dengan mencari masalah besar. Malam itu, di bawah langit lembah harapan yang mulai diselimuti awan kelabu, Sinta dan Devan berjanji untuk tidak menyerah. Mereka akan mencari jalan keluar, meskipun jalan itu tampak terjal dan penuh rintangan. Namun, di lubuk hati Sinta, sebuah pertanyaan besar masih menggantung. Mampukah cinta mereka mengalahkan takdir dan tekanan keluarga? Dan bagaimana mungkin Devan bisa membantu melunasi hutang keluarganya yang begitu besar? Jawaban atas pertanyaan itu masih menjadi misteri yang menakutkan. Keesokan harinya, rumah Sinta tampak ramai. Keluarga besar berkumpul, turut serta menyambut kedatangan Pak Harjo dan keluarganya untuk membicarakan rencana pernikahan. Sinta hanya bisa duduk terdiam di sudut ruangan, hatinya terasa hampa. Ia melihat ibunya tersenyum paksa menyambut rombongan tamu, sementara ayahnya berusaha terlihat ramah meskipun raut wajahnya menyimpan kecemasan. Tak lama kemudian, Pak Harjo tiba. Ia datang tidak sendiri, melainkan ditemani oleh seorang wanita parubaya yang anggun dan seorang pemuda yang tampak seperti usianya. Sinta baru tahu kalau Pak Harjo memiliki seorang adik perempuan, Bu Ratna, dan seorang keponakan laki-laki, Rio. Pak Harjo sendiri tampak berbeda dari bayangan Sinta selama ini. Meskipun terbaring di kursi roda yang didorong oleh Rio, sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Ada aura kepemimpinan yang kuat terpancar darinya, meskipun tubuhnya sedang tidak berdaya. Pembicaraan berlangsung di ruang tamu. Ayah Sinta menyampaikan rasa terima kasihnya atas kemurahan hati Pak Harjo yang bersedia membantu keluarganya. Bu Ratna menimpali dengan kata-kata manis, mengatakan bahwa mereka senang bisa menjalin silaturahmi dengan keluarga Sinta. Sinta hanya bisa mendengarkan percakapan itu dengan hati pilu. Ia merasa seperti barang dagangan yang sedang ditransaksikan. Sesekali, matanya tak sengaja bertemu dengan tatapan Rio. Pemuda itu menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca, antara kasihan dan rasa ingin tahu. Saat pembicaraan mengenai tanggal pernikahan mulai mengerucut, Sinta memberanikan diri untuk angkat bicara. "Maaf, sebelumnya," ucapnya dengan suara pelan namun cukup untuk menghentikan percakapan. "Saya ingin menyampaikan bahwa saya membutuhkan waktu untuk memikirkan semua ini." Suasana di ruang tamu seketika menjadi tegang. Semua mata tertuju pada Sinta. Ayahnya tampak terkejut dan sedikit marah. "Sinta, apa yang kamu katakan?" bisiknya dengan nada memperingatkan. Bu Ratna tersenyum tipis. "Nak Sinta, kami mengerti kamu mungkin merasa terkejut. Tapi, keputusan ini bukankah sudah dibicarakan dengan keluarga?" Sinta menatap ibunya, berharap ada pembelaan.
Namun, ibunya hanya bisa menundukkan kepala, tampak serba salah. Pak Harjo akhirnya angkat bicara dengan suara baritonnya yang tenang namun berwibawa. "Tidak apa-apa, Bu Ratna. Biarkan Sinta menyampaikan apa yang ada di hatinya." Ia kemudian menatap Sinta dengan tatapan yang sulit diartikan. "Sinta, saya mengerti ini bukan situasi yang mudah untukmu. Saya tidak ingin kamu merasa terpaksa. Tapi, saya harap kamu bisa mempertimbangkan tawaran ini dengan sungguh-sungguh." Ada jeda sejenak. Sinta memberanikan diri menatap mata Pak Harjo. Ada sesuatu di balik tatapan itu, bukan hanya kekuasaan seorang juragan, tetapi juga kesepian. "Pak Harjo, saya tidak bisa memberikan jawaban sekarang," kata Sinta akhirnya, berusaha menjaga nada bicaranya tetap sopan. "Saya butuh waktu untuk mempertimbangkan semuanya." Ayah Sinta tampak tidak senang dengan jawaban itu, namun Pak Harjo mengangguk pelan. "Baiklah, saya akan memberikan kamu waktu. Tapi, saya harap kamu tidak terlalu lama mengambil keputusan. Keluarga saya juga perlu kepastian." Setelah pertemuan yang menegangkan itu berakhir, Sinta merasa semakin tertekan. Ia tahu ia tidak bisa menunda-nunda lagi. Ia harus segera mencari jalan keluar dari situasi ini. Malam harinya, Sinta kembali menemui Devan. Ia menceritakan semua yang terjadi di rumahnya. Devan mendengarkan dengan seksama. Rahangnya mengeras menahan amarah. "Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang lain, Sinta," ucap Devan dengan nada penuh tekad. "Kita harus melakukan sesuatu." Devan kemudian menceritakan sebuah ide yang tiba-tiba muncul di benaknya. Ia mendengar desas-desus tentang masa lalu Pak Harjo yang kelam, tentang bisnisnya yang tidak selalu bersih. Mungkin, ada sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk menggagalkan pernikahan ini. Sinta terkejut dengan ide Devan. Ia tidak yakin apakah ia sanggup melibatkan diri dalam hal seperti ini. Tapi, di sisi lain, ia merasa sudah tidak punya pilihan lain. Ia harus berjuang untuk kebahagiaannya sendiri, meskipun itu berarti mengorek luka lama orang lain. Bayang-bayang masa lalu Pak Harjo mulai menjadi harapan sekaligus ketakutan bagi Sinta. Ia tidak tahu apa yang akan mereka temukan, dan risiko apa yang harus mereka hadapi. Namun, tekad untuk bebas dari perjodohan ini semakin kuat dalam hatinya. Tekad Devan untuk membantu Sinta terlepas dari jeratan perjodohan dengan Pak Harjo tumbuh semakin kuat seiring berjalannya waktu. Ia merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi Sinta dan kebahagiaannya. Beberapa hari setelah pertemuan keluarga yang menegangkan itu, Devan mulai menjalankan rencananya dengan hati-hati. Ia sadar betul, Pak Harjo bukanlah orang sembarangan, dan langkah yang salah bisa berakibat fatal. Devan memulai penyelidikannya dengan cara yang paling sederhana, mendengarkan. Ia seringkali menghabiskan waktu di warung kopi kecil di dekat pasar, tempat berkumpulnya para sesepuh kampung. Sambil memesan kopi pahit, ia mencoba memancing percakapan tentang masa lalu Pak Harjo. Awalnya, usahanya tidak membuahkan hasil. Para tetua kampung cenderung menghormati Pak Harjo, mengingat status sosial dan kedermawanannya selama ini. Mereka menjawab pertanyaan Devan dengan singkat dan enggan membahas hal-hal yang sensitif. Ada semacam tembok tak terlihat yang melindungi citra sang juragan. Namun, Devan tidak menyerah. Ia tahu, setiap orang pasti memiliki cerita, terutama tentang masa lalu yang penuh liku. Ia mengubah taktiknya, tidak lagi bertanya secara langsung, melainkan lebih banyak mendengarkan dan menyambung percakapan secara halus ketika nama Pak Harjo disebut. Ia memperhatikan setiap perubahan ekspresi, setiap jeda dalam kalimat, mencari celah untuk mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Setelah beberapa hari mengamati, Devan akhirnya menemukan beberapa orang yang tampak menyimpan cerita tersembunyi tentang Pak Harjo. Salah satunya adalah seorang kakek renta bernama Pak Karto, yang dulunya pernah menjadi rekan bisnis Pak Harjo di awal karirnya.
Pak Karto kini hidup sederhana di sebuah gubuk kecil di ujung desa, tampak terasing dari keramaian kampung. Dengan ditemani Sinta, Devan memberanikan diri menemui Pak Karto. Sinta merasa kehadirannya mungkin bisa meluluhkan hati Pak Karto yang tampak tertutup. Mereka disambut dengan tatapan curiga dan enggan. Namun, Sinta dengan sopan menyampaikan maksud kedatangan mereka, menceritakan situasi sulit yang sedang ia hadapi. Awalnya, Pak Karto tetap bungkam. Namun, ketika Sinta dengan mata berkaca-kaca menceritakan tentang perjodohan yang tidak diinginkannya dan beban hutang keluarga, raut wajah Pak Karto sedikit melunak. Ia melihat kesedihan yang tulus di mata gadis muda itu. Dengan suara serak, Pak Karto mulai bercerita tentang masa muda Pak Harjo yang penuh ambisi. Ia mengakui bahwa Pak Harjo memang memiliki bakat bisnis yang luar biasa, namun terkadang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ia menyebutkan beberapa proyek yang penuh kontroversi dan persaingan bisnis yang tidak sehat. Dulu, banyak pengusaha kecil yang gulung tikar karena ulahnya, bisik Pak Karto, matanya menerawang jauh seolah melihat kejadian masa lalu. Dia sangat lihai bermain politik bisnis. Siapa yang menghalanginya, akan disingkirkannya. Pak Karto juga menyebutkan nama Pak Surya, seorang pengusaha properti yang cukup sukses di masanya. Menurut Pak Karto, Pak Surya memiliki lahan strategis yang sangat diinginkan oleh Pak Harjo. Melalui serangkaian intrik dan tuduhan palsu, Pak Harjo berhasil menjatuhkan Pak Surya hingga bangkrut dan sakit-sakitan. Mendengar nama Pak Surya, Sinta dan Devan saling bertukar pandang. Nama itu terasa familiar, seperti benang merah yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Mungkinkah kejatuhan Pak Surya ada hubungannya dengan kesulitan ekonomi yang kini dialami keluarga Sinta? Berbekal informasi dari Pak Karto, Devan semakin termotivasi untuk mencari tahu lebih banyak tentang Pak Surya. Ia berhasil mendapatkan alamat Pak Surya dari salah seorang kenalan lamanya. Ternyata, rumah Pak Surya tidak terlalu jauh dari Lembah Harapan, hanya beberapa kilometer di desa tetangga. Sore itu, dengan hati berdebar-debar, Sinta dan Devan memberanikan diri mendatangi rumah Pak Surya. Rumah itu tampak sederhana dan kurang terawat, mencerminkan kondisi ekonomi pemiliknya. Mereka disambut oleh seorang pria tua yang tampak ringkih, dengan wajah yang menyimpan garis-garis kesedihan yang mendalam. Setelah memperkenalkan diri dengan sopan dan menjelaskan maksud kedatangan mereka secara hati-hati, Sinta dan Devan mulai bertanya tentang hubungannya dengan Pak Harjo di masa lalu. Awalnya, Pak Surya tampak enggan membuka luka lama. Namun, melihat ketulusan dan kepedihan di mata Sinta, ia akhirnya bersedia berbagi cerita. Dengan suara lemah dan sesekali terisak, Pak Surya menceritakan bagaimana usahanya yang dulu berkembang pesat harus hancur karena persaingan tidak sehat dengan Pak Harjo. Lahan yang menjadi sumber mata pencahariannya dirampas dengan cara yang licik, tuduhan-tuduhan palsu disebarkan untuk merusak reputasinya, hingga akhirnya ia kehilangan segalanya. Bukan hanya materi, tetapi juga semangat hidupnya. Saya tidak mengerti, mengapa Pak Harjo begitu kejam, lirih Pak Surya. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Saya tidak pernah berniat buruk padanya. Saya hanya berusaha mencari nafkah untuk keluarga saya. Mendengar penuturan Pak Surya, hati Sinta terasa seperti diremas. Ia merasakan kepedihan yang mendalam atas ketidakadilan yang dialami Pak Surya. Ia mulai menyadari bahwa sosok Pak Harjo yang selama ini dikenal sebagai juragan kaya dan dermawan ternyata memiliki sisi gelap yang mengerikan. Devan menggenggam tangan Sinta, memberikan kekuatan. Mereka berdua semakin yakin bahwa kebenaran tentang masa lalu Pak Harjo harus diungkap. Mungkinkah hutang keluarga Sinta juga merupakan salah satu dampak dari perbuatan Pak Harjo di masa lalu? Pertanyaan itu terus menghantui benak mereka. Benang kusut masa lalu mulai terurai, namun di balik itu, tersembunyi potensi bahaya yang mengintai. Mereka harus berhati-hati dalam melangkah, karena mengungkap kebenaran dari orang berkuasa bukanlah perkara mudah.
Setelah mendengar penuturan pilu Pak Surya, sebuah tekad membara menyala dalam diri Sinta dan Devan. Mereka merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari sekadar menyelamatkan Sinta dari perjodohan yang tidak diinginkannya. Mereka ingin mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi dan membawa keadilan bagi mereka yang telah menjadi korban kegelapan masa lalu Pak Harjo. Devan segera bergerak cepat. Ia kembali menemui Pak Karto, berharap kakek renta itu masih menyimpan detail-detail penting atau bahkan dokumen-dokumen lawas yang bisa memperkuat pengakuan Pak Surya. Dengan hati-hati, Devan menceritakan apa yang mereka dengar dari Pak Surya. Pak Karto mengangguk-angguk. Raut wajahnya menunjukkan kesedihan dan penyesalan karena dulu ia tidak berani bersuara. Ia mencoba mengingat-ingat detail lain yang mungkin terlupakan, membantu Devan menyusun kembali kepingan-kepingan masa lalu yang kelam. Sementara itu, di rumah Sinta, suasana menjelang pernikahan semakin terasa. Keluarga Pak Harjo telah menetapkan tanggal pernikahan, tinggal menghitung hari. Persiapan kecil-kecilan mulai dilakukan, meskipun hanya Ibunda Sinta yang tampak bersemangat, berusaha menutupi kegelisahan di balik senyum paksa. Ayah Sinta lebih banyak diam, tampak tertekan dengan situasi yang ada. Sinta sendiri merasa seperti robot, hanya bisa menuruti perintah tanpa bisa mengungkapkan isi hatinya. Suatu sore, Bu Ratna datang berkunjung dengan membawa sejumlah seserahan yang mewah. Kain-kain batik tulis dengan motif yang indah, perhiasan emas yang berkilauan. Semua itu terasa seperti rantai yang semakin mengikat Sinta pada takdir yang tidak diinginkannya. Senyum ramah Bu Ratna terasa dingin dan penuh perhitungan. Sinta, sebentar lagi kamu akan menjadi bagian dari keluarga terhormat ini. Semoga kamu bisa segera menyesuaikan diri dan melupakan masa lalumu, ujar Bu Ratna dengan nada lembut namun menusuk. Kata-kata itu bagai tamparan bagi Sinta. Melupakan masa lalunya? Melupakan Devan? Itu sama saja dengan mencabut nyawanya. Ia hanya bisa menundukkan kepala, menyembunyikan gejolak emosi yang berkecamuk dalam dadanya. Setelah kepergian Bu Ratna, Sinta mencoba sekali lagi untuk berbicara dari hati ke hati dengan ibunya. Ia memohon agar ibunya mempertimbangkan kembali keputusan ini, melihat betapa hancurnya ia. Namun, ibunya tetap pada pendiriannya, dibutakan oleh harapan akan kehidupan yang lebih terjamin secara materi. Nak, ibu hanya ingin kamu bahagia. Pak Harjo bisa memberikanmu segalanya, jawab ibunya dengan nada lelah. Bahagia tidak bisa dibeli dengan uang, Ibu, balas Sinta lirih, namun ibunya tidak lagi mendengarkannya. Merasa semakin terpojok, Sinta terus berharap pada Devan. Ia tahu, hanya Devan yang bisa menjadi penyelamatnya saat ini. Ia menunggu dengan cemas kabar dari pemuda itu. Beberapa hari kemudian, Devan datang menemui Sinta dengan membawa kabar yang mengejutkan. Di tangannya tergenggam beberapa lembar dokumen usang dan salinan artikel koran yang sudah menguning. Sinta, kita punya sesuatu, ucap Devan dengan nada serius namun penuh harapan. Dokumen-dokumen ini adalah salinan risalah persidangan sengketa lahan antara Pak Harjo dan Pak Surya beberapa tahun lalu. Ada banyak kejanggalan di dalamnya, saksi-saksi yang tiba-tiba menghilang, dan keputusan hakim yang terasa sangat berat sebelah. Devan juga menunjukkan artikel koran yang memberitakan kebangkrutan Pak Surya setelah persidangan itu. Ada beberapa kutipan dari pengacara Pak Surya saat itu yang mengindikasikan adanya praktik curang dalam proses hukum. Saat mereka sedang mempelajari dokumen-dokumen itu di sebuah gubuk kosong di ujung desa, tiba-tiba pintu gubuk terbuka dengan kasar. Ayah Sinta berdiri di ambang pintu, wajahnya merah padam karena marah. Sinta, sudah kubilang jangan berhubungan lagi dengan pemuda ini, bentak ayahnya dengan suara menggelegar. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sinta dan Devan terkejut dan tidak sempat membela diri. Ayah Sinta menarik paksa tangan Sinta, menyeretnya keluar dari gubuk. Devan berusaha menghalangi, namun ayah Sinta mendorongnya dengan kasar hingga terjatuh. Malam itu,
Sinta dikurung di kamarnya. Jendela dan pintu dikunci rapat. Ia merasa seperti tahanan di rumahnya sendiri. Namun, di tengah keputusasaan, ia mendengar suara lemparan kerikil kecil mengenai jendelanya. Dengan hati-hati, ia mengintip dari balik tirai dan melihat Devan berdiri di luar, memberikan isyarat agar ia membuka jendela. Dengan jantung berdebar, Sinta berhasil membuka jendela sedikit. Devan berbisik, "Sinta, aku baru saja bertemu dengan seorang mantan pengacara yang dulu menangani beberapa kasus bisnis Pak Harjo. Dia memiliki informasi yang sangat penting. Kita harus bertemu dengannya besok malam di gudang tua dekat sungai." Sinta merasa ragu. Risiko yang mereka ambil semakin besar. Namun, ia juga tidak punya pilihan lain. Ini mungkin satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran dan membatalkan pernikahan yang tidak diinginkannya. Keesokan malamnya, dengan bantuan seorang teman yang diam-diam mendukungnya, Sinta berhasil menyelinap keluar rumah. Ia bertemu dengan Devan di tempat yang telah dijanjikan. Di bawah cahaya rembulan yang redup, seorang pria parubaya dengan wajah gelisah menunggu mereka. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Herman, mantan pengacara yang pernah menjadi bagian dari lingkaran bisnis Pak Harjo. Dengan suara rendah dan penuh kekhawatiran, Pak Herman mulai membuka rahasia kelam masa lalu Pak Harjo. Ia membenarkan adanya praktik-praktik ilegal dan tidak etis yang sering dilakukan oleh Pak Harjo untuk memenangkan bisnis dan menyingkirkan para pesaingnya. Kemudian, Pak Herman mengungkapkan sebuah fakta yang membuat Sinta dan Devan terkejut. Ia mengatakan bahwa kebangkrutan Pak Surya bukan hanya karena persaingan bisnis yang tidak sehat, tetapi juga karena adanya pemalsuan dokumen dan rekayasa kasus yang diotaki langsung oleh Pak Harjo. Pak Herman bahkan menyimpan beberapa salinan dokumen yang bisa menjadi bukti. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, Pak Herman mengungkapkan keterkaitan antara Pak Harjo dengan hutang keluarga Sinta. Beberapa tahun lalu, ayah Sinta pernah meminjam uang dalam jumlah besar dari seorang rentenir yang ternyata merupakan kaki tangan Pak Harjo. Bunga pinjaman yang sangat tinggi dan terus bertambah akhirnya menjerat keluarga Sinta dalam kesulitan ekonomi yang parah. Pak Herman menduga, ini adalah salah satu cara Pak Harjo untuk menekan keluarga Sinta agar mau menerima pinangannya. Mendengar pengakuan Pak Herman, Sinta merasa seperti tersambar petir. Ternyata, pria yang akan menikahinya bukan hanya seorang duda tua yang sakit, tetapi juga seorang manipulator licik yang mungkin telah menghancurkan kehidupan banyak orang, termasuk keluarganya sendiri. Rasa marah dan tekad untuk melawan semakin membara dalam hatinya. Mereka harus mengungkap kebenaran ini, apapun risikonya. Informasi dari Pak Herman menjadi senjata rahasia mereka, harapan terakhir untuk membebaskan diri dari jaring-jaring masa lalu yang kelam. Pengakuan Pak Herman mengguncang fondasi keyakinan Sinta dan Devan tentang situasi yang mereka hadapi. Mereka tidak lagi berurusan dengan seorang duda tua yang hanya membutuhkan pendamping hidup, melainkan dengan sosok yang memiliki sejarah kelam dan kekuasaan yang membentang di berbagai lini kehidupan kampung mereka. Rasa takut memang menyelimuti, namun tekad untuk mengungkap kebenaran dan membebaskan diri dari jeratan ini justru semakin menguat. Malam itu, di gubuk tua yang hanya diterangi rembulan yang mengintip dari celah dinding, Sinta, Devan, dan Pak Herman duduk berunding dengan suara pelan. Pak Herman, dengan raut wajah penuh penyesalan, merasa memiliki tanggung jawab untuk menebus kesalahannya di masa lalu dengan membantu mereka. Ia menyerahkan beberapa lembar fotokopi dokumen yang menurutnya krusial, risalah rapat perusahaan yang mencatat transaksi mencurigakan, surat-surat perjanjian yang penuh dengan klausul tersembunyi yang merugikan pihak lain, dan yang paling penting, salinan surat kuasa yang mencurigakan terkait sengketa lahan dengan Pak Surya. Dokumen-dokumen ini mungkin tidak cukup untuk menjebloskannya ke penjara, tapi setidaknya bisa membuka mata orang tentang karakternya yang sebenarnya, ujar Pak Herman dengan nada serius. Kalian harus sangat berhati-hati. Pak Harjo memiliki banyak mata dan telinga di kampung ini. Sekali dia tahu kalian sedang mengorek masa lalunya,
dia tidak akan segan bertindak brutal. Devan menggenggam erat tangan Sinta, menyalurkan keyakinan. Kita tidak bisa mundur sekarang, Sinta. Kita sudah terlalu jauh. Kita harus melakukan ini, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk Pak Surya dan semua orang yang mungkin pernah menjadi korban kejahatannya. Sinta mengangguk, meskipun jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan beban tanggung jawab yang besar di pundaknya. Ia tidak hanya memperjuangkan kebahagiaannya sendiri, tetapi juga berusaha membawa keadilan bagi orang lain. Keesokan harinya, Devan mulai menjalankan rencana mereka dengan diam-diam. Ia menghubungi beberapa teman dekat yang ia percaya memiliki jaringan informasi di kampung. Dengan hati-hati, ia menceritakan sebagian kecil dari apa yang mereka temukan, tanpa menyebutkan nama Pak Harjo secara langsung, hanya mengisyaratkan adanya praktik bisnis yang tidak beres di masa lalu. Ia meminta bantuan teman-temannya untuk mencari tahu lebih banyak dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung. Sementara itu, Sinta berusaha menjalani hari-harinya di rumah seperti biasa. Ia harus berakting seolah tidak terjadi apa-apa, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan dan ketidakpastian. Setiap kali ia melihat ibunya tersenyum bahagia membicarakan persiapan pernikahan, Sinta merasa seperti menusuk hatinya sendiri. Ia tahu, kebenaran yang akan terungkap bisa menghancurkan mimpi ibunya. Suatu sore, saat Sinta sedang membantu ibunya menjahit, Bu Ratna dan Rio datang berkunjung. Suasana kali ini terasa lebih santai, namun tatapan Rio pada Sinta tampak lebih intens dari sebelumnya. Ada senyum misterius yang seringkali menghiasi bibirnya saat melihat Sinta. Sinta, kamu pasti sudah tidak sabar ya menunggu hari pernikahanmu dengan Paman, kata Rio sambil memperhatikan Sinta menjahit. Sinta hanya bisa memaksakan senyum tipis. Ia merasa tidak nyaman dengan perhatian Rio yang tiba-tiba. Ada sesuatu yang terasa aneh dan sulit ia pahami dari pemuda itu. Setelah kepergian Bu Ratna dan Rio, Sinta merasa ada firasat buruk. Ia merasa Rio mungkin mencurigai sesuatu atau bahkan mengetahui rencana mereka. Namun, ia tidak memiliki bukti untuk memperkuat perasaannya itu. Malam harinya, Devan kembali menemui Sinta dengan membawa kabar yang menggembirakan sekaligus mencemaskan. Ia berhasil mendapatkan kesediaan dari mantan akuntan perusahaan Pak Harjo untuk memberikan kesaksian. Akuntan itu, yang kini hidup dalam ketakutan dan penyesalan, menyimpan salinan catatan keuangan ganda dan bukti aliran dana gelap yang selama ini disembunyikan. Kita punya saksi kunci sekarang, Sinta, bisik Devan dengan nada penuh harap. Kita bisa membongkar semua kejahatan Pak Harjo. Namun, Pak Herman mengingatkan mereka untuk tidak terburu-buru. Kesaksian saja tidak cukup kuat. Kita harus memiliki strategi yang matang untuk mengungkap ini ke publik tanpa membahayakan diri kita sendiri. Setelah berdiskusi panjang, mereka sepakat untuk tidak langsung melaporkan Pak Harjo ke polisi. Mereka khawatir dengan pengaruh dan koneksi yang dimiliki sang juragan. Mereka memutuskan untuk mencoba cara lain terlebih dahulu, membuka mata keluarga Sinta dan masyarakat kampung tentang kebenaran di balik sosok Pak Harjo. Mereka berharap, dengan terungkapnya kebusukan ini, pernikahan itu bisa dibatalkan dan keadilan bisa ditegakkan. Devan berencana untuk menemui beberapa tokoh masyarakat yang dihormati dan pemuka agama di kampung mereka. Ia berharap, dengan dukungan moral dan pengaruh dari orang-orang ini, suara mereka akan lebih didengar dan dipercaya. Sementara itu, Sinta bertekad untuk mencoba berbicara sekali lagi dengan ibunya, mengungkapkan semua yang ia ketahui tentang masa lalu Pak Harjo dan keterkaitannya dengan kesulitan ekonomi keluarga mereka. Ia berharap, naluri seorang ibu akan membuatnya melihat kebenaran. Namun, rencana mereka tidak berjalan mulus. Kekuatan bayang-bayang Pak Harjo terasa begitu kuat di Lembah Harapan. Banyak tokoh masyarakat yang mereka datangi tampak takut atau enggan untuk terlibat, mungkin karena pernah menerima bantuan atau memiliki hubungan bisnis dengan Pak Harjo. Informasi tentang penyelidikan mereka tampaknya bocor,
dan Devan mulai merasakan tatapan-tatapan aneh dan bisikan-bisikan di belakangnya. Pak Harjo, dengan kekuasaannya, mulai menyadari bahwa ada ancaman yang sedang bergerak di sekitarnya. Kegelapan mulai merayap, dan Sinta serta Devan harus merancang strategi mereka dengan lebih hati-hati dan penuh perhitungan, menyadari bahwa setiap langkah yang salah bisa membawa mereka ke dalam bahaya yang lebih besar. Mereka tahu, Pak Harjo tidak akan tinggal diam dan akan melakukan segala cara untuk melindungi rahasianya yang terancam terungkap. Tekad Sinta untuk membuka mata ibunya tentang kebenaran di balik sosok Pak Harjo semakin kuat. Ia merasa ibunya adalah satu-satunya harapan terakhirnya di dalam rumah. Meskipun ayahnya tampak begitu mendukung pernikahan ini, Sinta percaya bahwa sebagai seorang ibu, hati nurani ibunya pasti akan tergerak jika mengetahui kejahatan yang mungkin telah dilakukan oleh calon menantunya. Dengan hati-hati, Sinta mencari waktu yang tepat untuk berbicara dengan ibunya secara pribadi. Suatu sore, saat ayahnya sedang pergi ke sawah, Sinta menghampiri ibunya yang sedang beristirahat di beranda belakang rumah. "Ibu," panggil Sinta lembut, duduk di samping ibunya. Ibunya menoleh, tersenyum tipis. "Ada apa, Nak?" Sinta menarik napas dalam-dalam, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. "Ibu, ada hal yang ingin Sinta ceritakan. Hal yang sangat penting." Ibunya tampak bingung, namun mengangguk. "Katakanlah, Nak." Dengan suara pelan namun penuh keyakinan, Sinta mulai menceritakan semua yang telah ia dengar dan lihat. Ia menceritakan tentang Pak Surya, pengusaha malang yang bangkrut karena ulah Pak Harjo. Ia menceritakan tentang dokumen-dokumen mencurigakan dan kesaksian mantan akuntan yang siap membongkar kejahatan keuangan Pak Harjo. Dan yang paling menyakitkan, ia menceritakan tentang dugaan keterkaitan Pak Harjo dengan hutang keluarga mereka melalui rentenir yang menjadi kaki tangannya. Awalnya, ibunya hanya mendengarkan dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Ia menggeleng-gelengkan kepala, seolah tidak ingin mempercayai apa yang didengarnya. "Tidak mungkin, Nak. Pak Harjo orang baik. Dia sudah banyak membantu keluarga kita," sanggah ibunya dengan nada cemas. "Tapi, Bu, bagaimana jika semua kebaikan itu hanya topeng? Bagaimana jika dia sengaja menjerat kita dengan hutang agar aku mau menikah dengannya?" tanya Sinta dengan air mata mulai membasahi pipinya. Sinta kemudian menunjukkan salinan beberapa dokumen yang diberikan oleh Pak Herman. Ibunya menatap dokumen-dokumen itu dengan bingung, berusaha memahami tulisan-tulisan yang asing baginya. Ibu mungkin tidak mengerti isi dokumen ini, tapi percayalah, Bu, ada sesuatu yang tidak beres. Banyak orang yang menjadi korban Pak Harjo di masa lalu, lanjut Sinta dengan suara bergetar. "Apakah ibu benar-benar ingin aku menikah dengan orang seperti itu?" Ibunya terdiam, raut wajahnya menunjukkan kebingungan dan keraguan. Ia menatap Sinta dengan tatapan yang sulit diartikan. "Nak, ibu tidak tahu harus percaya pada siapa. Pak Harjo selama ini sangat baik pada kita. Dia membantu melunasi hutang kita, memberikan kita harapan untuk masa depan yang lebih baik," ujar ibunya dengan nada bimbang. "Tapi dengan harga diriku, Ibu. Dengan kebahagiaanku," seru Sinta dengan suara meninggi. "Apakah ibu tidak melihat betapa aku mencintai Devan? Apakah ibu tidak melihat betapa hancurnya hatiku saat harus menikah dengan orang lain?" Air mata ibunya akhirnya ikut menetes. Ia meraih tangan Sinta dan menggenggamnya erat. "Nak, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Ibu tidak tahu kalau situasinya serumit ini." Sinta merasa ada secercah harapan. Air mata ibunya menunjukkan bahwa hatinya mulai goyah. Ia terus berusaha meyakinkan ibunya tentang kebenaran yang telah ia ungkapkan. Ia menceritakan tentang pertemuan rahasianya dengan Devan dan Pak Herman, tentang risiko yang mereka ambil demi mengungkap kebenaran. Setelah mendengar semua cerita Sinta, ibunya tampak sangat terpukul. Ia terdiam cukup lama,
mencoba mencerna semua informasi yang baru saja ia dengar. "Ibu, butuh waktu untuk memikirkan semua ini." Akhirnya ibunya bersuara dengan nada lemah. "Ini terlalu mengejutkan untuk ibu." Sinta merasa lega. Meskipun ibunya belum sepenuhnya percaya, setidaknya ia mau mempertimbangkan apa yang telah ia katakan. Ini adalah langkah awal yang penting. Malam itu, Sinta melihat ibunya termenung di kamarnya. Ia tahu, ibunya sedang bergelut dengan pikirannya, mencoba menimbang antara kebaikan yang selama ini ditunjukkan Pak Harjo dengan kebenaran gelap yang baru saja terungkap. Sinta berharap, hati seorang ibu akan menuntunnya pada keputusan yang benar. Sementara itu, Devan terus berusaha mencari dukungan dari tokoh masyarakat. Namun, usahanya tidak berjalan mulus. Banyak yang menolak untuk terlibat, takut dengan kekuasaan Pak Harjo. Beberapa bahkan terang-terangan memperingatkan Devan untuk tidak mencari masalah dengan sang juragan. Bisikan-bisikan tentang penyelidikan mereka mulai sampai ke telinga Pak Harjo. Situasi semakin tegang, dan Sinta serta Devan harus bertindak lebih hati-hati sebelum rencana mereka terbongkar sepenuhnya. Mereka tahu, waktu mereka semakin menipis. Pernikahan Sinta semakin dekat, dan mereka harus segera menemukan cara untuk mengungkap kebenaran sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, suasana di rumah Sinta terasa aneh. Ayahnya yang biasanya bersemangat membicarakan persiapan pernikahan, tampak lebih pendiam dan murung. Sinta merasa ada sesuatu yang terjadi, namun ia tidak berani bertanya. Siang itu, saat Sinta sedang membantu ibunya di dapur, ayah Sinta tiba-tiba masuk dengan wajah tegang. Ia memanggil Sinta dan ibunya untuk duduk di ruang tamu. "Ada yang ingin ayah bicarakan," ucapnya dengan nada berat. Sinta dan ibunya saling bertukar pandang, merasakan firasat buruk. "Tadi pagi, Pak Harjo datang ke rumah," lanjut ayahnya. Dia mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan." Jantung Sinta berdebar kencang. Apakah Pak Harjo sudah mengetahui tentang penyelidikan mereka? "Pak Harjo bilang, dia tahu kamu masih berhubungan dengan Devan," kata ayahnya, menatap Sinta dengan tatapan kecewa. "Dia juga tahu kamu berusaha mencari-cari informasi tentang masa lalunya." Sinta terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak menyangka Pak Harjo bertindak secepat ini. "Bagaimana bisa dia tahu?" tanya ibunya dengan nada cemas. "Entahlah," jawab ayahnya sambil menghela napas panjang. "Yang jelas, Pak Harjo sangat marah. Dia merasa kita tidak menghargai kebaikannya." "Kebaikan apa, ayah?" sela Sinta dengan nada sinis. "Apakah ayah tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu Pak Harjo?" Ayahnya menatap Sinta dengan tatapan tajam. "Jangan bicara yang tidak-tidak, Sinta. Pak Harjo sudah membantu kita keluar dari kesulitan. Kita harus membalas kebaikannya dengan pernikahan ini." "Tapi ayah..." "Tidak ada tapi-tapian, Sinta. Pernikahan ini harus tetap terjadi. Kalau tidak, kita akan berurusan dengan masalah yang lebih besar lagi," potong ayahnya dengan nada memperingatkan. Sinta merasa putus asa. Usahanya untuk membuka mata ayahnya gagal. Pak Harjo tampaknya memiliki pengaruh yang sangat kuat hingga ayahnya begitu takut padanya. "Apa maksud ayah dengan masalah yang lebih besar?" tanya ibunya dengan nada khawatir. Ayahnya terdiam sejenak, tampak ragu untuk menjawab. Namun, akhirnya ia menghela napas dan berkata, "Pak Harjo, dia mengancam akan menarik kembali semua bantuannya dan bahkan menuntut kita jika pernikahan ini batal." Mendengar itu, ibunya tampak pucat. "Ya Tuhan, lalu bagaimana nasib kita?" Sinta merasa hatinya hancur. Ternyata, ancaman Pak Harjo begitu nyata dan menakutkan. Keluarganya kembali terpojok. Dan satu-satunya jalan keluar yang tersisa adalah pernikahan yang tidak diinginkannya. Malam itu, Sinta berhasil menghubungi Devan secara diam-diam. Ia menceritakan semua yang terjadi.
Devan tampak sangat marah dan frustrasi. Sial. Bagaimana bisa dia tahu secepat ini? Geram Devan. Pasti ada mata-mata Pak Harjo di sekitar kita. Devan, ayah sangat ketakutan. Ibu juga. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, ujar Sinta dengan nada putus asa. Kita tidak boleh menyerah, Sinta, kata Devan dengan nada penuh tekad. Kita masih punya bukti-bukti itu. Kita bisa membongkar semuanya sebelum pernikahan terjadi. Tapi bagaimana caranya, Devan? Ayah pasti akan mengawasiku dengan ketat sekarang. Setelah berpikir sejenak, Devan memiliki ide. Kita harus menemui Pak Surya. Mungkin dengan kesaksiannya di depan umum, orang-orang akan mulai percaya. Kita juga bisa mencoba menghubungi beberapa jurnalis lokal untuk memberitakan tentang ini. Sinta merasa ragu. Melibatkan media bisa menjadi langkah yang sangat berisiko. Namun, ia juga tidak melihat ada pilihan lain. Mereka harus melakukan sesuatu yang drastis. Keesokan harinya, dengan bantuan Devan dan beberapa temannya, Sinta berhasil menyelinap keluar rumah untuk menemui Pak Surya. Mereka menceritakan tentang ancaman Pak Harjo dan situasi yang semakin mendesak. Awalnya, Pak Surya tampak ragu untuk terlibat lebih jauh. Ia takut akan pembalasan dari Pak Harjo. Namun, melihat ketulusan dan keputusasaan di mata Sinta, hatinya akhirnya luluh. Saya akan bantu kalian, ucap Pak Surya dengan nada pelan namun tegas. Saya tidak ingin ada orang lain yang menjadi korban kejahatan Pak Harjo. Dengan bantuan Pak Surya, mereka mulai menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran ke publik. Mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan kecil dengan beberapa tokoh masyarakat yang masih memiliki integritas dan keberanian, serta menghubungi beberapa jurnalis lokal yang mereka percaya bisa membantu menyebarkan cerita mereka. Waktu mereka sangat sempit. Pernikahan Sinta semakin dekat, dan mereka harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Kabar buruk tentang ancaman Pak Harjo justru memicu semangat mereka untuk melawan, meskipun risiko yang harus mereka hadapi semakin besar. Malam yang sunyi menyelimuti pinggiran kota ketika Sinta, Devan, Pak Surya, dan beberapa teman setia Devan berkumpul di sebuah rumah makan sederhana yang remang-remang. Tempat itu dipilih dengan hati-hati, jauh dari keramaian dan gosip kampung, menjadi saksi bisu perundingan rahasia mereka. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, wajah-wajah mereka memancarkan ketegangan yang bercampur dengan secercah harapan. Waktu terasa begitu mendesak, bayang-bayang pernikahan Sinta semakin mendekat, dan mereka harus menyusun strategi yang tepat untuk menggagalkan rencana yang tidak adil ini. Kita tidak punya banyak waktu lagi, desis Devan, suaranya rendah namun penuh urgensi. Pernikahan Sinta tinggal menghitung hari. Kita harus bertindak cepat dan meyakinkan orang-orang sebelum semuanya terlambat. Pak Surya, meskipun tubuhnya terlihat lemah dan rapuh setelah bertahun-tahun menanggung beban ketidakadilan, menunjukkan semangat yang membara di matanya. Saya siap melakukan apapun yang saya bisa. Saya akan memberikan kesaksian di depan siapapun. Saya tidak ingin ada lagi orang lain yang menjadi korban kejahatan Pak Harjo. Cukup saya saja. Di antara teman-teman Devan, Andre, seorang pemuda cerdas dengan jaringan pertemanan yang luas, terutama di kalangan jurnalis lokal, menawarkan bantuannya. Saya kenal beberapa wartawan yang masih menjunjung tinggi idealisme. Mereka pasti akan tertarik dengan cerita ini, apalagi jika kita memiliki bukti yang kuat dan saksi mata yang kredibel. Setelah berdiskusi panjang, mereka sepakat untuk menjadikan media sebagai salah satu senjata utama mereka. Andre berjanji akan segera menghubungi beberapa jurnalis yang terpercaya dan mengatur pertemuan rahasia. Mereka akan membeberkan semua bukti yang mereka kumpulkan, termasuk dokumen-dokumen dari Pak Herman dan kesaksian langsung dari Pak Surya, berharap sorotan media akan memaksa kebenaran untuk terungkap. Selain itu,
Devan juga berencana untuk mencoba kembali mendekati beberapa tokoh masyarakat dan pemuka agama yang sebelumnya menolak membantu karena diliputi rasa takut. Mereka berharap, dengan adanya kesaksian langsung dari korban seperti Pak Surya dan potensi keterlibatan media, para tokoh ini akan memiliki keberanian lebih untuk bersuara dan mendukung perjuangan mereka. Sinta merasakan secercah harapan tumbuh di tengah kegelapan yang melingkupinya. Melihat kesungguhan Devan dan keberanian Pak Surya memberikan kekuatan baru baginya. Namun, di sisi lain, ia juga tidak bisa mengabaikan rasa khawatir yang terus menghantuinya. Risiko yang mereka ambil sangat besar, dan ia takut jika rencana mereka gagal, konsekuensinya akan sangat mengerikan bagi semua orang yang terlibat. Keesokan harinya, Andre dengan sigap menghubungi dua orang jurnalis dari media lokal yang memiliki reputasi cukup baik. Mereka tertarik dengan cerita samar yang disampaikan Andre dan bersedia bertemu untuk mendengar lebih detail. Pertemuan rahasia itu dijadwalkan pada malam harinya di sebuah gudang tua di pinggir sungai, tempat yang aman dan tersembunyi dari mata-mata. Menjelang malam yang penuh harap dan kecemasan, Sinta berhasil menyelinap keluar rumah dengan alasan menemui seorang teman untuk membicarakan detail persiapan pernikahan. Ayahnya, yang kini semakin posesif dan curiga dengan setiap gerak-geriknya, sempat mengajukan banyak pertanyaan. Namun, dengan kepiawaiannya, Sinta berhasil meyakinkannya bahwa ia hanya ingin berbagi kebahagiaan dengan temannya. Di gudang tua yang dingin dan berdebu, di bawah penerangan lampu senter yang redup, Sinta, Devan, dan Pak Surya menceritakan seluruh kisah pilu mereka kepada kedua jurnalis tersebut. Mereka membeberkan bukti-bukti berupa salinan dokumen dari Pak Herman, menceritakan dengan detail bagaimana Pak Harjo menghancurkan hidup Pak Surya, dan bagaimana Sinta merasa terperangkap dalam perjodohan yang tidak adil. Para jurnalis, seorang wanita parubaya bernama Rima dan seorang pria muda bernama Bayu, mendengarkan dengan seksama. Ekspresi wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan ketertarikan yang mendalam. Mereka mengajukan berbagai pertanyaan untuk memastikan keakuratan setiap detail cerita. Kami akan melakukan investigasi mendalam terkait informasi ini, janji Rima dengan nada serius. Jika semua yang kalian katakan benar, ini adalah skandal besar yang harus kami ungkap ke publik. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu kalian. Rima dan Bayu meminta waktu beberapa hari untuk mengumpulkan bukti tambahan, mewawancarai pihak-pihak terkait lainnya, dan menyusun berita yang akurat dan berdampak. Setelah pertemuan yang melelahkan namun penuh harapan itu, Sinta, Devan, dan Pak Surya merasa sedikit lebih optimis. Mereka berharap, dengan bantuan media, kebenaran akan segera terungkap dan pernikahan Sinta bisa dibatalkan sebelum terlambat. Namun, di tengah harapan yang mulai tumbuh, bayangan kecemasan tetap menghantui. Waktu terus berjalan, dan persiapan pernikahan di rumah Sinta semakin intensif. Undangan sudah mulai disebar ke seluruh kampung, dan beberapa kerabat dari keluarga Pak Harjo mulai berdatangan untuk membantu persiapan. Suatu sore, saat Sinta dengan berat hati membantu ibunya menata hantaran pernikahan yang mewah, Bu Ratna datang berkunjung dengan senyum lebar di wajahnya. Ia tampak sangat gembira dan antusias dengan pernikahan yang akan segera terjadi. Sinta sayang, sebentar lagi kamu akan menjadi nyonya di rumah megah paman saya. Kamu pasti sangat bahagia, ujar Bu Ratna sambil menatap Sinta dengan tatapan penuh kemenangan. Sinta hanya bisa memaksakan senyum hambar sebagai jawaban. Ia merasa seperti berjalan menuju jurang, dengan bom waktu kebenaran yang siap meledak kapan saja di dekatnya. Ia hanya bisa berharap, sebelum hari pernikahannya tiba, kebusukan di balik keluarga calon suaminya akan terungkap ke permukaan. Malam itu, Sinta kembali menghubungi Devan secara diam-diam. Mereka membahas langkah-langkah selanjutnya sambil menunggu kabar dari para jurnalis. Mereka juga berencana untuk kembali mencoba mendekati beberapa tokoh masyarakat yang sebelumnya menolak membantu, berharap keterlibatan media akan memberikan mereka keberanian untuk mendukung perjuangan mereka. Namun, tanpa mereka sadari,
jaring-jaring rahasia Pak Harjo mulai bergerak. Seseorang yang selama ini mereka anggap sebagai teman ternyata berkhianat, diam-diam mengawasi setiap gerak-gerik mereka dan melaporkan semuanya kepada sang juragan. Kegelapan semakin pekat menyelimuti lembah harapan, dan bahaya mengintai di setiap sudut jalan. Pak Harjo, yang mulai merasakan ancaman terhadap reputasi dan kekuasaannya, mulai menyusun rencana licik untuk menggagalkan upaya Sinta dan Devan dalam mengungkap kebenaran, bahkan dengan cara yang paling keji sekalipun. Pertemuan rahasia di balik layar itu mungkin telah menjadi awal dari babak baru yang jauh lebih berbahaya dan penuh intrik. Kabar angin tentang upaya penyelidikan yang dilakukan Sinta dan Devan akhirnya mencapai telinga Pak Harjo, bagaikan bisikan iblis yang mengganggu tidurnya. Jaringan informan dan mata-mata yang ia tanam di seantero lembah harapan melaporkan setiap pergerakan mencurigakan, pertemuan rahasia dengan para jurnalis yang haus berita, dan upaya Devan mendekati para tokoh masyarakat yang selama ini tunduk padanya. Amarah Pak Harjo mendidih, membakar setiap sel dalam tubuhnya yang lumpuh. Ia merasa kehormatannya diinjak-injak oleh seorang gadis muda yang seharusnya berlutut berterima kasih atas kemurahan hatinya, dan seorang pemuda miskin yang berani menantang kekuasaannya. Di ruang kerjanya yang megah, sebuah ruangan yang dipenuhi dengan perabotan antik dan lukisan-lukisan mahal yang mencerminkan kekayaannya, Pak Harjo duduk terkurung dalam kursi rodanya. Wajahnya memerah pada menahan geram, urat-urat di lehernya menegang. Bu Ratna, adiknya yang selalu setia, dan Rio, keponakannya yang ambisius, berdiri di hadapannya dengan raut wajah cemas, merasakan aura kemarahan sang juragan yang begitu pekat. Berani-beraninya mereka mengusik masa laluku yang sudah terkubur. Geram Pak Harjo dengan suara bergetar. Tangannya yang lemah mengepal dan memukul sandaran kursi rodanya dengan frustrasi. Siapa dalang di balik semua ini? Siapa yang berani membisikkan racun ke telinga gadis bodoh itu? Kami sudah menyelidikinya, Paman, jawab Rio dengan nada rendah dan hati-hati, berusaha meredakan amarah pamannya. Sepertinya mereka mendapatkan bantuan dari mantan pengacara Paman, Pak Herman, dan beberapa teman dekat Devan. Herman si pengkhianat tua. Dia pikir dia bisa lolos dari cengkeramanku setelah semua yang kuberikan padanya? Akan kubuat dia menyesal seumur hidupnya. Bentak Pak Harjo, matanya menyala-nyala penuh dendam. Dan pemuda itu, Devan, dia pikir dia siapa hingga berani mencampuri urusanku? Akan kutunjukkan padanya siapa yang berkuasa di lembah ini. Bu Ratna, dengan naluri seorang saudara yang berusaha melindungi, mencoba menenangkan amarah kakaknya yang sudah diubun-ubun. Sabar, Mas Harjo. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Kita harus memikirkan cara yang lebih cerdik untuk menghentikan mereka sebelum mereka berhasil menyebarkan fitnah dan merusak nama baikmu. Fitnah katamu, Ratna? Sinis Pak Harjo, seringai dingin menghiasi bibirnya yang menipis. Semua kebenaran pahit yang mereka gali itu adalah fakta. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan reputasiku yang kubangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Dan yang terpenting, aku tidak akan membiarkan pernikahan ini gagal. Dalam benaknya yang licik, Pak Harjo mulai merancang sebuah jebakan yang sempurna. Ia tahu, cara terbaik untuk membungkam Sinta dan Devan adalah dengan membuat mereka lengah dan menarik mereka ke dalam perangkapnya. Ia memerintahkan Rio untuk menyebarkan desas-desus di antara lingkaran pertemanan Devan, bahwa ia bersedia membuka pintu perdamaian dan ingin bertemu secara langsung dengan Sinta dan Devan untuk menyelesaikan semua kesalahpahaman ini secara kekeluargaan. Ia ingin menunjukkan citra seorang pria bijaksana yang mau mengalah demi menghindari keributan. Rio, dengan senyum licik yang tersembunyi di balik wajah datarnya, segera menjalankan perintah pamannya. Ia menghubungi Devan melalui perantara seorang teman, menyampaikan pesan damai yang terdengar begitu tulus dari Pak Harjo. Devan, yang memang sedang mencari celah untuk berbicara langsung dengan Pak Harjo dan mencoba membuka hatinya tentang kebenaran, menyambut baik tawaran yang tiba-tiba ini. Ia berharap, dengan pertemuan ini,
Ia bisa meyakinkan Pak Harjo untuk membatalkan pernikahan Sinta dan menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Namun, di lubuk hati Sinta, sebuah firasat buruk berkecamuk. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tawaran damai yang datang tiba-tiba ini. Instingnya sebagai seorang wanita yang sedang terdesak merasakan adanya bahaya yang mengintai di balik senyum palsu seorang juragan yang terpojok. "Devan, aku tidak percaya begitu saja pada Pak Harjo. Ini pasti sebuah jebakan. Kita harus berhati-hati," ujarnya dengan nada cemas, mencoba memperingatkan kekasihnya. "Aku tahu risikonya, Sinta. Tapi kita tidak punya banyak pilihan lagi. Kita harus mencoba jalur ini. Aku tidak akan pergi sendiri. Pak Surya dan beberapa teman yang bisa kupercaya akan ikut bersamaku sebagai saksi," jawab Devan, berusaha meyakinkan Sinta bahwa ia telah mempertimbangkan segala kemungkinan. Meskipun hatinya diliputi keraguan dan kecemasan yang mendalam, Sinta akhirnya mengangguk setuju. Ia berharap Devan dan teman-temannya akan baik-baik saja dan berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa jatuh ke dalam perangkap Pak Harjo. Malam yang dijanjikan tiba dengan suasana yang mencekam. Devan, ditemani oleh Pak Surya yang tampak tegar meskipun fisiknya lemah, dan dua orang teman setianya, Andre dan Bima, berangkat menuju rumah megah Pak Harjo. Mereka disambut di gerbang oleh Rio dengan senyum ramah yang terasa begitu dibuat-buat dan dingin. "Selamat datang, Devan. Paman sudah menunggu kalian di ruang kerjanya," ujar Rio dengan nada sopan, namun tatapan matanya menyimpan sesuatu yang sulit diartikan. Devan dan rombongannya mengikuti Rio masuk ke dalam rumah mewah Pak Harjo. Mereka merasa sedikit terintimidasi dengan kemewahan dan aura kekuasaan yang terpancar dari setiap sudut rumah itu, namun tekad mereka untuk mengungkap kebenaran dan menyelamatkan Sinta jauh lebih kuat daripada rasa takut yang mencoba merayapi hati mereka. Sesampainya di ruang kerja yang luas dan elegan, mereka melihat Pak Harjo duduk tegak di kursi rodanya di balik meja kerjanya yang besar. Wajahnya tampak tenang, bahkan tersungging senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. "Silakan duduk," ujar Pak Harjo dengan nada suara yang ramah, sebuah kontras yang mencolok dengan reputasinya yang selama ini mereka dengar. Devan dan teman-temannya duduk dengan hati-hati di kursi yang ditawarkan. Pak Surya memilih untuk tetap berdiri di samping Devan, siap memberikan dukungan moral dan menjadi saksi atas setiap perkataan yang akan terlontar. "Saya dengar dari Rio bahwa kalian sedang mencari-cari informasi tentang masa lalu saya," kata Pak Harjo, langsung menuju inti permasalahan dengan nada datar. Devan mencoba menjelaskan maksud kedatangan mereka dengan sopan dan hati-hati. "Benar, Pak Harjo. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Ada beberapa hal di masa lalu Anda yang menurut kami..." Belum selesai Devan menyampaikan maksudnya, tiba-tiba beberapa orang berbadan tegap dengan wajah sangar muncul dari balik pintu-pintu tersembunyi di ruangan itu. Mereka bergerak cepat dan langsung menangkap Devan dan kedua temannya. Pak Surya, meskipun terkejut, berusaha memberikan perlawanan, namun tenaganya yang sudah tidak sekuat dulu tidak mampu mengimbangi kekuatan para penjaga bayaran itu. Dalam sekejap, Devan dan teman-temannya berhasil dilumpuhkan dan diikat. Sementara itu, di rumah Sinta yang terasa sunyi dan mencekam, tiba-tiba Bu Ratna muncul bersama beberapa kerabat Pak Harjo yang berwajah dingin. Mereka memaksa Sinta untuk ikut bersama mereka, tanpa memberikan penjelasan apapun. Sinta memberontak sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman mereka, namun kekuatannya sebagai seorang wanita tidak mampu melawan kekuatan fisik para pria suruhan Pak Harjo. Dengan paksa, Sinta dibawa ke rumah Pak Harjo, tempat di mana ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Devan dan teman-temannya sudah terikat dan tidak berdaya. Sinta kemudian dikurung di sebuah kamar yang gelap dan pengap. Rasa takut dan keputusasaan mencengkeram hatinya. Ia tahu, mereka telah jatuh ke dalam jebakan yang berbahaya. Rencana damai Pak Harjo ternyata hanyalah kedok licik untuk melenyapkan orang-orang yang berani berusaha mengungkap kejahatannya. Kini,
Sinta benar-benar terisolasi, terpisah dari orang-orang yang ia cintai, dan tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari takdir mengerikan yang menantinya. Pernikahan yang semakin mendekat terasa seperti langkah terakhir menuju jurang kehancuran. Sinta meringkuk di sudut kamar gelap itu, tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena ketakutan yang mencengkeram jiwa. Air mata terus mengalir tanpa bisa ia bendung, membasahi pipinya yang terasa perih. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Devan dan Pak Surya. Bayangan buruk tentang nasib mereka terus berputar di benaknya. Apakah mereka disakiti? Apakah mereka masih hidup? Kamar itu sunyi mencekam. Hanya sesekali terdengar suara langkah kaki di luar pintu yang membuatnya semakin waspada. Ia merasa seperti seekor burung kecil yang terperangkap dalam sangkar emas. Namun sangkar itu kini terasa seperti penjara yang mengancam nyawanya. Pikirannya kalut. Ia menyesali keputusannya untuk mempercayai tawaran damai Pak Harjo. Ia seharusnya tahu bahwa pria itu tidak akan pernah bermain bersih. Sekarang, ia tidak hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi juga keselamatan orang-orang yang telah berani membantunya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan kasar, membuat Sinta tersentak. Bu Ratna berdiri di ambang pintu dengan wajah dingin dan tatapan kemenangan. Di belakangnya, berdiri beberapa orang berbadan tegap yang mengawalnya saat ia dibawa ke kamar ini. "Sudah puas menangisnya, Sinta?" tanya Bu Ratna dengan nada sinis. "Sebaiknya kamu berhenti berharap ada keajaiban yang akan datang menyelamatkanmu. Semuanya sudah terlambat." Sinta menatap Bu Ratna dengan tatapan penuh kebencian. "Apa yang sudah kalian lakukan pada Devan dan Pak Surya?" tanyanya dengan suara bergetar. Bu Ratna tertawa dingin. "Mereka sudah mendapatkan pelajaran yang setimpal karena berani ikut campur urusan keluarga kami. Sebaiknya kamu fokus pada dirimu sendiri. Pernikahanmu akan segera dilangsungkan, dan kamu harus bersiap menjadi istri Paman Harjo yang patuh." Kata-kata Bu Ratna bagai pisau yang menusuk jantung Sinta. Ia merasa dunianya benar-benar runtuh. Harapan untuk bebas kini tampak sirna. "Aku tidak akan pernah menikah dengannya," seru Sinta dengan nada penuh penolakan. Bu Ratna mendekat dan mencengkeram dagu Sinta dengan kasar. "Kamu tidak punya pilihan, gadis kecil. Keluargamu berhutang budi pada Paman Harjo. Dan kamu adalah satu-satunya cara untuk melunasinya. Jika kamu berani menolak, bukan hanya kamu yang akan menderita, tetapi juga seluruh keluargamu." Ancaman Bu Ratna kembali menghantam Sinta. Ia teringat pada ibunya yang sakit-sakitan dan ayahnya yang tampak begitu ketakutan pada Pak Harjo. Ia kembali terperangkap dalam dilema yang sama, antara menyelamatkan dirinya sendiri atau melindungi keluarganya. Setelah mengatakan itu, Bu Ratna melepaskan cengkeramannya dan memberikan isyarat kepada para pengawalnya. "Jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia melakukan hal bodoh." Pintu kembali tertutup, meninggalkan Sinta terkurung dalam kegelapan dan keputusasaan. Namun, di tengah keterpurukannya, setitik harapan kecil masih menyala dalam hatinya. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini, meskipun peluangnya sangat kecil. Sementara itu, di ruangan lain di rumah mewah itu, Devan dan Pak Surya terikat di kursi dengan mulut disumpal. Mereka melihat dengan ngeri saat Sinta dibawa masuk dengan paksa. Mereka berusaha memberontak, namun tidak berdaya. Mereka hanya bisa saling bertukar pandang penuh kekhawatiran. Pak Harjo, yang duduk di ruang kerjanya sambil menyesap minuman, tampak puas dengan situasi yang ada. Rencananya berjalan sesuai harapan. Ia telah berhasil melenyapkan semua ancaman yang berani menghalangi jalannya. Pernikahan Sinta akan segera dilangsungkan, dan reputasinya akan tetap terjaga. Pastikan mereka tidak bisa menghubungi siapapun. Perintah Pak Harjo kepada Rio yang berdiri di sampingnya. Dan siapkan semuanya untuk pernikahan besok. Aku tidak ingin ada penundaan lagi.
Rio mengangguk patuh. Baik, Paman. Semuanya akan beres. Malam itu terasa begitu panjang dan mencekam bagi Sinta, Devan, dan Pak Surya. Mereka semua terkurung dalam kegelapan dan ketidakberdayaan, menunggu nasib buruk yang mungkin akan menimpa mereka. Namun, di lubuk hati mereka masing-masing, harapan untuk sebuah keajaiban masih tersimpan rapat, meskipun samar. Mereka tidak tahu bagaimana cara lolos dari cengkeraman sang juragan, tetapi semangat untuk melawan tidak sepenuhnya padam. Mungkin, di saat yang paling gelap sekalipun, masih ada secercah cahaya yang bisa menuntun mereka keluar dari kegelapan ini. Pagi yang seharusnya menjadi awal dari lembaran baru yang penuh kebahagiaan bagi Sinta, justru terasa dingin dan kelabu seperti kabut tebal yang menggantung di atas lembah harapan. Kabut itu seolah mencerminkan kesedihan yang mendalam menyelimuti hatinya. Di dalam kamar yang terasa seperti penjara berlapis sutra, Sinta terbangun dengan tubuh yang terasa remuk redam. Sisa-sisa air mata semalam mengering dan meninggalkan jejak perih di pipinya. Ia tidak bisa mengingat dengan jelas mimpi buruk apa yang menghantuinya. Namun perasaan cemas dan putus asa masih mencengkeram jiwanya dengan kuat. Hari ini, hari di mana ia akan dipaksa mengucapkan janji suci di hadapan seorang pria yang tidak dicintainya. Seorang pria yang menyimpan kegelapan di balik topeng kekayaan dan kedermawanan. Ia menatap gaun pengantin putih yang tergeletak anggun di atas ranjang. Gaun itu begitu indah, dengan rendah halus dan taburan payet yang berkilauan, namun terasa begitu asing dan menakutkan baginya. Ia tidak pernah membayangkan akan mengenakan gaun ini bukan untuk merayakan cinta sejatinya, melainkan untuk mengikatkan diri pada takdir yang pahit. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka perlahan, memecah kesunyian yang mencekam. Seorang wanita parubaya dengan senyum lembut dan wajah yang menenangkan masuk, diikuti oleh dua orang yang membawa kotak-kotak berisi peralatan rias. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Bei Inah, seorang perias pengantin terkenal di kampung mereka, yang sering dipanggil untuk mempercantik para pengantin di hari bahagia mereka. Mari, Neng Sinta. Sudah saatnya kita mulai merias kamu agar terlihat seperti ratu di hari bahagiamu ini, ujar Bei Inah dengan suara lembut, berusaha mencairkan ketegangan yang begitu terasa di udara. Sinta hanya bisa menatap Bei Inah dengan mata kosong, tanpa ekspresi. Ia tidak merasakan sedikit pun kebahagiaan yang seharusnya terpancar dari seorang pengantin. Ia merasa seperti manekin yang akan didandani untuk sebuah pertunjukan yang tidak ingin ia mainkan, sebuah sandiwara yang akan merenggut kebebasannya. Dengan kesabaran dan kehati-hatian, Bei Inah dan kedua periasnya mulai menjalankan tugas mereka. Mereka memakaikan Sinta gaun pengantin yang terasa berat di tubuhnya, menyentuh wajahnya dengan kuas lembut, menyapukan warna-warna cerah yang kontras dengan kesedihan di matanya, dan menata rambutnya menjadi sanggul elegan yang justru menekankan kerapuhan di balik penampilannya. Namun, secantik apapun riasan itu, tidak mampu menutupi kepedihan dan keputusasaan yang terpancar jelas dari sorot matanya yang sayu. Sementara itu, di sebuah ruangan terpencil di rumah mewah itu, Devan dan Pak Surya masih terikat di kursi, mulut mereka disumpal kain kasar. Mereka bisa mendengar samar-samar suara riuh rendah persiapan pernikahan yang semakin ramai. Iringan gamelan Jawa yang seharusnya merdu justru terdengar seperti ironi yang menyayat hati mereka. Devan meronta sekuat tenaga. Otot-ototnya menegang berusaha melepaskan diri dari ikatan tali yang mencekik. Namun semua usahanya sia-sia. Ia hanya bisa menatap Pak Surya dengan tatapan penuh penyesalan, karena telah menyeret orang tua itu ke dalam situasi berbahaya ini. Di ruang kerjanya yang mewah, Pak Harjo duduk dengan tenang di kursi rodanya. Ekspresi wajahnya datar namun matanya memancarkan perhitungan yang dingin. Ia mengenakan beskap pengantin berwarna hitam legam yang membuatnya terlihat berwibawa dan berkuasa. Bu Ratna dan Rio sibuk mengatur jalannya acara, memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang telah mereka susun. Semua tampak sempurna dari luar. Menjelang saat-saat genting akad nikah, Sinta digiring keluar dari kamarnya oleh beberapa kerabat wanita Pak Harjo.
Langkahnya terasa berat dan gontai, tubuhnya lemas bagai mayat hidup. Ia melihat kedua orang tuanya duduk di ruang tamu, wajah mereka tegang dan dipenuhi kesedihan yang mendalam. Ibunya menatapnya dengan air mata yang terus mengalir tanpa suara, sementara ayahnya hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani menatap mata putrinya. Sinta tahu, mereka juga menjadi korban dalam permainan licik ini, terpaksa merelakannya demi menyelamatkan diri dari ancaman Pak Harjo. Saat Sinta dibawa menuju tempat akad nikah yang telah dihias indah, matanya tak sengaja bertemu dengan tatapan Rio yang berdiri di dekat pintu. Ada senyum aneh dan tatapan penuh perhitungan di mata pemuda itu, seolah ia menyimpan sebuah rahasia besar yang belum terungkap. Sinta merasakan ada sesuatu yang ganjil dengan sikap Rio selama ini, namun pikirannya terlalu kalut untuk mencoba memahaminya lebih jauh. Di tempat akad nikah, seorang penghulu dengan pakaian serba putih sudah menunggu di samping Pak Harjo yang duduk tenang di kursi rodanya. Suasana terasa sakral bagi para tamu undangan, namun penuh kepalsuan dan kepedihan bagi Sinta. Ia melihat beberapa tokoh masyarakat dan kerabat yang hadir, memberikan senyum dan ucapan selamat yang terasa begitu hampa dan tidak tulus. Penghulu mulai membacakan doa dan menyampaikan nasihat pernikahan dengan suara hikmat. Sinta hanya bisa mendengarkan dengan hati kosong, jiwanya terasa hampa. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, siap terjun ke dalam kegelapan abadi yang akan merenggut kebahagiaannya selamanya. Saat penghulu mulai menanyakan kesediaannya untuk menikah, suara gemetar penghulu terasa begitu jauh di telinganya. Sinta merasakan air mata kembali mengalir deras di pipinya, membasahi riasan yang susah payah dibuat. Ia membuka mulutnya dengan berat, lidahnya keluh, siap mengucapkan kata-kata yang akan mengikatnya pada takdir yang mengerikan dan merenggut cintanya pada Devan selamanya. Namun, sebelum suara Sinta yang penuh keputusasaan berhasil keluar dari bibirnya, tiba-tiba terdengar suara teriakan keras dari luar rumah, memecah keheningan sakral dan membuat semua mata yang hadir terkejut. Suara itu terdengar begitu familiar dan dirindukan di telinga Sinta. Hentikan pernikahan ini. Jangan biarkan dia menikahi wanita yang tidak dicintainya. Suara itu adalah suara Devan. Jantung Sinta berdebar kencang. Harapan yang sempat padam kembali menyala. Bagaimana mungkin Devan bisa ada di sini? Apakah ia berhasil melarikan diri dari cengkeraman Pak Harjo? Suasana seketika berubah menjadi kacau balau. Para tamu undangan tampak terkejut dan saling berbisik kebingungan. Pak Harjo dan keluarganya terlihat panik dan pucat pasi. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka lebar dengan kasar, dan Devan muncul di ambang pintu. Meskipun dengan wajah penuh memar dan luka, pakaiannya kusut dan robek di beberapa tempat. Di belakangnya, tampak Pak Surya yang berdiri tegar meskipun lemah, dan beberapa orang polisi berseragam yang menggiring beberapa anak buah Pak Harjo yang tampak ketakutan dan tidak berdaya. Pernikahan ini tidak sah, seru Devan dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan. Pak Harjo adalah seorang penjahat yang telah memalsukan dokumen, menipu dan menghancurkan kehidupan banyak orang, dan bahkan dengan licik menjerat keluarga Sinta dengan hutang untuk memaksanya menikah dengannya. Kehadiran Devan dan polisi bagai petir di siang bolong, menghancurkan kepura-puraan dan kebohongan yang selama ini menutupi kejahatan Pak Harjo. Kebenaran yang selama ini mereka perjuangkan dengan susah payah akhirnya terungkap di saat yang paling genting, tepat di ambang kehancuran. Detik-detik menjelang petaka berubah menjadi detik-detik kebebasan dan keadilan yang dinanti-nantikan. Namun, pertarungan belum sepenuhnya usai. Pak Harjo dan keluarganya yang terpojok pasti tidak akan menyerah begitu saja. Babak baru dalam konflik ini baru saja dimulai. Kehadiran Devan yang tiba-tiba, didampingi aparat kepolisian, bagaikan badai yang menerjang ketenangan semu di rumah megah Pak Harjo. Suara lantang Devan yang menuduh sang juragan dengan serangkaian kejahatan mengguncang fondasi acara pernikahan yang tadinya tampak sakral. Para tamu undangan, yang semula hadir dengan senyum tulus dan ucapan selamat yang hangat, kini terdiam membisu,
Wajah mereka memancarkan keterkejutan, kebingungan, dan bahkan rasa jijik saat menyadari kebenaran pahit yang terkuak di depan mata mereka. Bisikan-bisikan penuh tanya dan spekulasi mulai memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer yang tegang dan tidak nyaman. Beberapa tamu yang merasa tertipu oleh citra dermawan Pak Harjo mulai menjaga jarak, menjauhi keluarga yang kini terpojok. Pak Harjo, yang selama ini selalu menampilkan wajah tenang dan berwibawa, tampak pucat pasi di kursi rodanya. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan bibirnya bergetar saat berusaha menyangkal tuduhan Devan dengan nada histeris yang mencerminkan kepanikan. Ini semua fitnah keji. Pemuda ini pasti sakit jiwa. Kalian semua jangan percaya padanya. Rio, Ratna, usir mereka semua dari rumahku sekarang juga. Perintah Pak Harjo dengan suara meninggi, namun otoritasnya tampak luntur di hadapan aparat kepolisian yang kini bertindak tegas. Namun, polisi yang datang tidak bergeming sedikitpun. Mereka bergerak mendekati Pak Harjo dengan langkah mantap dan menunjukkan surat perintah penangkapan yang sah. "Maaf, Bapak Harjo," ujar salah satu polisi berpangkat inspektur dengan nada tegas namun profesional. "Berdasarkan bukti-bukti awal dan laporan yang kami terima, Anda kami tangkap atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, penipuan dengan motif ekonomi, serta pengancaman dan perampasan kemerdekaan seseorang." Bu Ratna dan Rio, yang selama ini selalu berdiri di belakang kekuasaan Pak Harjo, berusaha mati-matian membela sang juragan. Mereka berteriak-teriak menyangkal tuduhan dan menuduh Devan serta Sinta bersekongkol untuk menjatuhkan keluarga mereka. Namun, polisi tidak menghiraukan ocehan histeris mereka dan tetap menjalankan tugasnya. Beberapa anggota polisi lainnya dengan sigap mengamankan beberapa anak buah Pak Harjo yang sebelumnya terlibat dalam penculikan Devan dan Pak Surya. Wajah para preman itu kini pucat pasi dan penuh ketakutan. Sinta, yang menyaksikan semua kejadian itu dengan air mata yang terus mengalir. Namun kali ini bukan air mata keputusasaan melainkan air mata kelegaan dan kebahagiaan yang tak terhingga, berlari menghambur ke pelukan Devan. Ia memeluk kekasihnya erat-erat, merasakan kehangatan dan kekuatan yang selama ini menjadi penyemangatnya. "Devan, kamu benar-benar baik-baik saja?" tanya Sinta dengan suara bergetar, memastikan bahwa orang yang dicintainya itu selamat dari bahaya. Devan membalas pelukan Sinta dengan erat, menyalurkan rasa syukur dan cinta yang mendalam. "Aku baik-baik saja, sayang. Kita berhasil. Semua pengorbanan kita tidak sia-sia. Kebenaran akhirnya terungkap di saat yang paling tepat." Pak Surya, yang tampak lemas namun wajahnya memancarkan kelegaan yang luar biasa, menghampiri Sinta dan Devan. Ia mengangguk dengan senyum haru, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya yang keriput. "Terima kasih, Nak Sinta, Devan. Kalian berdua telah memiliki keberanian yang luar biasa untuk memperjuangkan keadilan, bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tapi juga untuk saya dan mungkin banyak korban lainnya." Ayah dan Ibu Sinta, yang menyaksikan drama menegangkan itu dengan wajah pucat dan penuh penyesalan, akhirnya mendekati Sinta dan Devan. Mereka tampak terpukul dan malu atas kenyataan pahit yang baru saja terungkap. "Sinta, Nak, maafkan ayah dan ibu," ujar ayah Sinta dengan suara lirih yang hampir tak terdengar, menanggung rasa bersalah yang mendalam karena hampir saja menjerumuskan putrinya ke dalam pernikahan yang penuh kebohongan. Kami tidak pernah menyangka kalau Pak Harjo ternyata orang yang seperti ini." Ibu Sinta menangis terisak dan memeluk Sinta erat-erat, menyalurkan rasa penyesalan dan kelegaan yang bercampur aduk dalam hatinya. "Ibu sangat menyesal, Nak. Ibu hampir saja menghancurkan hidupmu demi sebuah harapan palsu." Sinta membalas pelukan ibunya dengan lembut. "Tidak apa-apa, Ibu. Yang terpenting sekarang semuanya sudah jelas. Kebenaran sudah terungkap, dan kita semua akan baik-baik saja." Dengan pengawalan ketat, polisi kemudian membawa Pak Harjo dan anak buahnya keluar dari rumah mewah itu,
meninggalkan jejak kebohongan dan ketakutan yang selama ini menyelimuti keluarga Sinta. Para tamu undangan yang merasa tertipu dan tidak nyaman mulai berangsur-angsur meninggalkan rumah itu, meninggalkan keheningan canggung yang menggantikan hiruk-pikuk persiapan pernikahan. Bu Ratna dan Rio, yang masih tidak terima dengan penangkapan Pak Harjo, tampak marah dan histeris. Mereka terus berteriak-teriak menyalahkan Sinta dan Devan atas kehancuran keluarga mereka, melontarkan ancaman-ancaman penuh dendam. Kalian akan menyesal seumur hidup telah menghancurkan keluarga kami. Kalian akan membayar mahal untuk ini, ancam Rio dengan tatapan penuh kebencian yang tertuju pada Sinta dan Devan. Namun, polisi dengan tegas memperingatkan mereka untuk tidak menghalangi proses hukum dan mengancam akan menindak mereka jika terus membuat keributan. Setelah semua orang yang tidak berkepentingan pergi, Sinta, Devan, Pak Surya, dan kedua orang tua Sinta duduk bersama di ruang tamu yang terasa sunyi namun penuh kelegaan. Suasana tegang perlahan mencair, digantikan oleh rasa lelah namun juga harapan. Terima kasih, Devan. Kamu telah mempertaruhkan segalanya dan menyelamatkan hidupku, ujar Sinta dengan suara lembut sambil menggenggam erat tangan Devan, menyalurkan rasa terima kasih dan cinta yang tak terhingga. Ini semua berkat keberanianmu juga, Sinta. Kamu tidak pernah menyerah meskipun dalam keadaan yang sangat sulit, balas Devan sambil tersenyum tulus, mengagumi keteguhan hati kekasihnya. Pak Surya kemudian menceritakan dengan suara terbata-bata bagaimana Devan dan teman-temannya berhasil melarikan diri dari sekapan anak buah Pak Harjo dengan memanfaatkan kelengahan mereka, dan segera menghubungi polisi dengan bantuan beberapa warga kampung yang diam-diam mendukung perjuangan mereka dan berani mengambil risiko untuk membantu. Malam itu, tirai kebohongan akhirnya benar-benar runtuh. Topeng kedermawanan dan kekuasaan Pak Harjo hancur berkeping-keping, memperlihatkan wajah aslinya yang licik dan penuh kejahatan. Keluarga Sinta akhirnya terbebas dari jeratan hutang yang mencekik dan perjodohan yang tidak diinginkan. Namun, perjalanan mereka belum sepenuhnya usai. Mereka harus bersiap menghadapi proses hukum yang akan datang dan juga kemungkinan ancaman dari keluarga Pak Harjo yang tidak terima dengan kejatuhan sang juragan. Meskipun demikian, secercah harapan akan masa depan yang lebih baik dan penuh keadilan kini mulai menyinari lembah harapan, menggantikan kegelapan yang selama ini menyelimuti kehidupan mereka. Hari-hari yang menyusul penangkapan Pak Harjo terasa bagai hembusan angin segar setelah badai dahsyat menerjang lembah harapan. Keheningan mencekam yang dulu menyelimuti rumah Sinta perlahan sirna, digantikan oleh riuh rendah percakapan yang lebih bebas, canda tawa yang kembali menghiasi setiap sudut ruangan, dan kehangatan yang dahulu hilang kini bersemi kembali. Beban hutang yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi keluarga Sinta mulai terasa ringan seiring dengan bergulirnya roda hukum. Pihak kepolisian bekerja cepat dan profesional, berhasil menyita berbagai aset milik Pak Harjo yang terbukti diperoleh secara tidak sah. Sebagian dari aset tersebut direncanakan untuk digunakan sebagai ganti rugi bagi para korban kejahatannya, termasuk keluarga Sinta yang akhirnya bisa bernapas lega. Devan dan teman-temannya, yang sempat ditahan untuk memberikan kesaksian atas kejadian penculikan dan upaya penjebakan, akhirnya dibebaskan. Mereka disambut dengan pelukan hangat dan ucapan terima kasih yang tulus dari warga kampung yang kini mulai membuka mata dan menyadari kebenaran mengerikan di balik topeng kedermawanan Pak Harjo. Banyak di antara mereka yang merasa malu dan bersalah karena selama ini telah dibutakan oleh citra palsu sang juragan, dan kini berbalik memberikan dukungan penuh kepada Sinta dan Devan. Pak Surya, yang telah lama kehilangan semangat hidupnya akibat ketidakadilan yang menimpanya, perlahan mulai menemukan kembali secercah harapan. Dengan uluran tangan tulus dari Sinta dan Devan, ia mulai menata kembali puing-puing kehidupannya yang sempat hancur berantakan. Meskipun jalan yang harus ia tempuh masih panjang dan terjal, namun keyakinan akan hari esok yang lebih baik mulai tumbuh dan berakar dalam hatinya yang terluka. Proses hukum terhadap Pak Harjo berjalan relatif lancar berkat kerja keras pihak kepolisian dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan tak terbantahkan.
Kesaksian dari Pak Surya yang penuh emosi, pengakuan jujur Pak Herman yang diliputi rasa penyesalan mendalam, serta data-data keuangan yang berhasil diungkap oleh mantan akuntan Pak Harjo, semuanya memberatkan posisi sang juragan. Media lokal dan bahkan nasional pun turut andil dalam memberitakan kasus ini secara luas, menguliti kejahatan Pak Harjo hingga ke akar-akarnya dan menyebarkannya ke seluruh penjuru negeri. Reputasinya yang dulu diagung-agungkan kini hancur berkeping-keping menjadi abu penyesalan. Bu Ratna dan Rio, yang masih diliputi kesombongan dan tidak terima dengan kejatuhan Pak Harjo, terus berusaha mencari celah untuk membela diri dan pamannya. Namun, bukti-bukti yang terungkap terlalu kuat dan jelas untuk disangkal. Mereka juga harus menghadapi beberapa tuntutan hukum terkait keterlibatan mereka dalam beberapa praktik ilegal yang dilakukan oleh Pak Harjo, membuat posisi mereka semakin terpojok. Di tengah kelegaan dan harapan yang mulai menyelimuti, Sinta dan Devan kembali merajut mimpi-mimpi indah mereka yang sempat tertunda oleh badai kehidupan. Sinta kembali bersemangat untuk meraih cita-citanya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan dukungan penuh dari kedua orang tuanya dan Devan. Devan pun semakin giat bekerja, mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk membangun masa depan yang cerah bersama Sinta. Cinta mereka, yang telah diuji oleh badai ketidakadilan dan pengorbanan, kini tumbuh semakin kuat dan bersemi, menjadi fondasi kokoh bagi hubungan mereka. Suatu sore yang cerah, di bawah langit lembah harapan yang kembali biru, Devan datang ke rumah Sinta dengan membawa sebuket bunga mawar merah yang mekar sempurna. Dengan hati berdebar dan mata yang memancarkan cinta yang tulus, ia berlutut di hadapan Sinta, di hadapan kedua orang tuanya yang tersenyum bahagia. Sinta, setelah semua badai yang kita lalui bersama, aku semakin yakin bahwa kamulah satu-satunya wanita yang ditakdirkan untuk mengisi hatiku selamanya. Maukah kamu menikah denganku dan membangun masa depan yang indah bersamaku? Tanya Devan dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Air mata bahagia mengalir deras di pipi Sinta, membasahi senyum haru yang merekah di bibirnya. Tanpa ragu sedikitpun, ia mengangguk mantap. Ya, Devan. Aku mau. Aku sangat mau. Kedua orang tua Sinta menyambut lamaran Devan dengan hati terbuka dan penuh kebahagiaan. Mereka telah sepenuhnya merestui hubungan cinta kedua anak muda itu, dan berterima kasih kepada Devan karena telah memiliki keberanian untuk menyelamatkan putri mereka dari takdir mengerikan yang hampir merenggut kebahagiaannya. Beberapa bulan kemudian, di bawah langit lembah harapan yang cerah, Sinta dan Devan melangsungkan pernikahan sederhana namun penuh kehangatan dan kebahagiaan. Seluruh warga kampung yang dulu sempat terpecah belah kini bersatu dalam sukacita, merayakan kemenangan cinta sejati atas kejahatan dan ketidakadilan. Pak Surya menjadi salah satu tamu kehormatan di hari bahagia itu, menyaksikan kebahagiaan Sinta dan Devan dengan mata berkaca-kaca, merasa bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Meskipun badai kehidupan telah berlalu, meninggalkan luka yang akan selalu menjadi pengingat, Sinta dan Devan tidak pernah melupakan pelajaran berharga yang telah mereka dapatkan. Mereka belajar tentang pentingnya keberanian untuk melawan ketidakadilan, kekuatan cinta sejati yang mampu mengalahkan segala rintangan, dan arti penting keluarga serta dukungan orang-orang terdekat. Mereka berjanji akan selalu bersama, saling menguatkan dan menghadapi segala tantangan yang mungkin menghadang di masa depan. Lembah harapan kembali menjadi tempat yang damai dan penuh harapan, dengan kisah cinta Sinta dan Devan sebagai legenda yang akan terus diceritakan, menjadi pengingat bahwa kebenaran dan kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk menang pada akhirnya. Setelah pernikahan yang penuh haru dan kebahagiaan, Sinta dan Devan memulai kehidupan rumah tangga mereka di sebuah rumah kecil yang mereka bangun dengan penuh cinta dan kerja keras. Rumah itu sederhana, namun dipenuhi dengan kehangatan kasih sayang dan impian-impian masa depan. Sinta kembali fokus pada pendidikannya, dengan dukungan penuh dari Devan yang selalu menyemangatinya. Ia berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang memuaskan dan meraih gelar sarjana impiannya. Devan sendiri semakin sukses dengan usaha kecilnya yang terus berkembang.
Mereka saling mendukung dan menginspirasi untuk meraih cita-cita masing-masing. Lembah Harapan kembali menjadi tempat yang damai dan tentram. Warga kampung hidup rukun dan saling membantu. Kasus Pak Harjo menjadi pelajaran berharga bagi semua orang tentang pentingnya kejujuran dan keadilan. Pak Surya semakin pulih dan mulai aktif kembali di masyarakat. Ia mendirikan sebuah yayasan untuk membantu para korban ketidakadilan dan penipuan, berbagi pengalaman pahitnya agar tidak ada lagi orang lain yang mengalami hal serupa. Sinta dan Devan seringkali ikut membantu kegiatan yayasan tersebut. Bu Ratna dan Rio harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di pengadilan. Meskipun berusaha keras untuk membela diri, mereka akhirnya divonis bersalah dan harus menjalani hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Keluarga Pak Harjo yang dulu disegani kini harus menanggung malu dan kehilangan kekayaan mereka. Sinta dan Devan seringkali mengunjungi kedua orang tua Sinta yang kini hidup lebih tenang dan bahagia. Mereka bersyukur atas segala yang telah terjadi dan semakin menyayangi Sinta dan Devan. Mereka belajar untuk lebih mempercayai pilihan hati Sinta dan tidak lagi mudah tergiur oleh kekayaan semu. Waktu terus berlalu. Sinta dan Devan semakin dewasa dan bijaksana. Cinta mereka semakin mendalam dan bersemi. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan dan cerdas, yang mereka beri nama Harapan, sebagai simbol bahwa setelah badai pasti akan ada harapan baru. Keluarga kecil Sinta dan Devan menjadi inspirasi bagi warga Lembah Harapan. Kisah cinta mereka yang penuh perjuangan dan pengorbanan mengajarkan tentang kekuatan cinta sejati, keberanian melawan ketidakadilan, dan pentingnya mempertahankan kebenaran. Setiap senja di Lembah Harapan, Sinta dan Devan seringkali duduk bersama di beranda rumah mereka, menikmati keindahan alam sambil mengawasi putra kecil mereka bermain. Mereka mengenang masa-masa sulit yang pernah mereka lalui, namun mereka selalu bersyukur karena cinta dan kebersamaan telah menguatkan mereka. Mereka tahu, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Akan ada tantangan dan rintangan lain yang mungkin menghadang di masa depan. Namun, dengan cinta yang tulus dan keyakinan yang kuat, mereka yakin akan mampu menghadapinya bersama. Lembaran baru di Lembah Harapan telah tertulis. Lembaran yang penuh dengan cinta, keadilan, dan harapan yang tak pernah padam. Tahun-tahun berlalu dengan cepat di Lembah Harapan, membawa perubahan dan pertumbuhan bagi Sinta dan Devan. Putra mereka, Harapan, tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, berbudi pekerti luhur, dan mewarisi semangat juang orang tuanya. Ia selalu bangga mendengar kisah cinta dan perjuangan mereka melawan ketidakadilan. Sinta kini menjadi seorang guru yang dihormati di sekolah desa, mendidik generasi muda Lembah Harapan dengan penuh kasih sayang dan dedikasi. Ia menanamkan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan pentingnya membela kebenaran kepada murid-muridnya. Devan berhasil mengembangkan usahanya menjadi lebih besar, menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar dan turut berkontribusi dalam memajukan perekonomian desa. Pak Surya, meskipun usianya semakin senja, tetap aktif dengan yayasannya. Ia menjadi sosok panutan bagi banyak orang yang pernah menjadi korban ketidakadilan. Sinta dan Devan tak pernah lelah mendampinginya, memberikan dukungan dan tenaga dalam setiap kegiatan yayasan. Kedua orang tua Sinta menikmati masa tua mereka dengan tenang dan bahagia, dikelilingi oleh cinta anak dan cucu. Mereka seringkali memberikan nasihat bijak kepada Sinta dan Devan, berbagi pengalaman hidup yang telah mengajarkan mereka banyak hal. Lembah Harapan semakin berkembang menjadi sebuah komunitas yang solid dan harmonis. Rasa saling percaya dan gotong royong semakin kuat di antara warganya. Kasus Pak Harjo menjadi pengingat abadi tentang bahaya keserakahan dan pentingnya menegakkan keadilan. Sinta dan Devan terus menjaga cinta mereka yang semakin matang dan mendalam. Mereka belajar untuk saling memahami, menghargai perbedaan, dan mendukung impian masing-masing. Kehadiran Harapan semakin melengkapi kebahagiaan mereka, menjadi buah cinta dan pengikat kasih sayang yang abadi. Di setiap kesempatan,
Sinta dan Devan selalu menyempatkan diri untuk berbagi cerita tentang masa lalu mereka kepada Harapan. Mereka ingin putra mereka belajar dari pengalaman hidup mereka, tentang bagaimana cinta dan keberanian mampu mengatasi segala kesulitan. Mereka juga mengajarkan Harapan untuk selalu memiliki kepedulian terhadap sesama dan berani melawan segala bentuk ketidakadilan. Senja di Lembah Harapan selalu menyuguhkan pemandangan yang indah dan menenangkan. Sinta dan Devan, seringkali bersama Harapan, duduk di beranda rumah mereka, menikmati keindahan alam sambil berbagi cerita dan tawa. Mereka merasa bersyukur atas segala yang telah mereka lalui dan atas kebahagiaan yang kini mereka nikmati. Meskipun tantangan hidup pasti akan selalu ada, Sinta dan Devan yakin bahwa dengan cinta, kebersamaan, dan keyakinan pada kebenaran, mereka akan mampu menghadapinya bersama. Harmoni abadi telah tercipta di Lembah Harapan. Sebuah harmoni yang dibangun di atas fondasi cinta sejati, keadilan yang ditegakkan, dan harapan yang tak pernah pudar. Kisah mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Lembah Harapan. Sebuah kisah tentang bagaimana seorang gadis sederhana yang rela berkorban demi keluarga, menemukan cinta sejati dan bersama-sama mengalahkan kegelapan, membawa cahaya keadilan dan harapan bagi seluruh komunitas. Dan di lembah yang tenang itu, cinta dan keadilan terus bersemi, mewarnai setiap lembar kehidupan dengan kebahagiaan yang abadi.